Kalau Prabowo nggak serius menangani masalah Sumatera ini, maka pastikan orang ini nggak boleh lagi menjabat di 2029. Tidak ada satu bukti pun operasi pertambangan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Yang terjadi justru dimiskinkan. Mendudukan bencana Sumatera ini sebagai bencana alam, sama seperti gempa bumi, seolah ada pembiaran begitu, Bang. Gerombolan politikus di Senayan ini memang jadi biang kerok kan dari seluruh permasalahan hari ini. Masa 22 orang meninggal kebakaran ada tersangka, 1000 orang meninggal karena illegal logging ini tidak ada tersangka sama sekali sampai detik ini. Prabowo nggak mau menetapkannya sebagai bencana nasional karena konsekuensinya nanti ke masalah struktural. Jangan sampai tafsirannya Pak Wapres tentang 19 juta lapangan kerja ini adalah 19 juta izin ekstraktif. Ngapain kami harus legal? Kalau ilegal bisa. Ada dugaan oknum aparat ini yang bermain juga di lapangan Dengan melakukan pembiaran kan? bukan hanya pembiaran, melindungi. Per hari ini udah hampir 1000 orang yang menjadi korban di bencana ini. Dan sepertinya negara juga belum punya solusinya. Masih hanya berpikir tentang bagaimana memberikan bantuan, tapi tidak pernah membuka bagaimana permasalahan yang sebenarnya terjadi di Sumatera. Hari ini spesial saya kedatangan Bang Melki Nahar, koordinator jaringan advokasi tambang. Selamat datang, Bang. Halo. Dan kita akan diskusi dengan sangat kritis ya seharusnya. Saya harus mulai dengan pertanyaan begini, Bang. Dalam POV-nya Jatam yang tidak pernah Bang Melki sampaikan di media, ini sebenarnya bencana alam atau bukan? Karena saya pun sendiri tidak sepakat bahwa ini bencana alam gitu. Saya mendudukan bencana Sumatera ini sebagai bencana alam, sama seperti gempa bumi, seolah ada pembiaran begitu, Bang. Iya. Menurut Abang gimana? Ya, saya kira kalau kita menjadikan bencana di Pulau Sumatera sebagai bencana alam, maka kita sedang menghilangkan bagaimana kontribusi atau jejak perilaku manusianya. Dan saya kira kalau kita membaca Pulau Sumatera dalam satu ekosistem yang sama, maka bencana banjir dan longsor kemarin itu memang bencana ekologis. Bencana ekologis. Bencana ekologis. Banjir dan longsor yang terjadi itu dia tidak semata-mata dipicu oleh karena curah hujan yang tinggi, begitu ya. Curah hujan tinggi sekalipun, kalau misalnya wilayah resapannya, daerah hulunya, daerah aliran sungainya sudah rusak, maka konsekuensinya banjir itu pasti akan menyapu kawasan hilir, begitu ya. Jadi saya kira saya mau tegaskan kalau bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera ini adalah bencana ekologis, bukan bencana alam, karena ada kontribusi elit politiknya yang selama ini memberikan kewenangan begitu ya melalui perizinan atau bahkan pembiaran begitu. Kemudian juga ada kontribusi dari pelaku usaha dalam hal ini industri begitu ya, entah tambang, entah sawit, entah hutan, kayu dan segala macamnya yang investasinya berbasis lahan skala besar. Jadi ketika mereka melakukan operasi kan konsekuensinya terjadi bukan lahan atau orang-orang sekolahan menyebutnya sebagai deforestasi begitu ya. Begitu. Gini, Bang. Mungkin ya yang paling jadi dari segala perdebatan tentang ini, saya itu sebenarnya lebih tertarik dengan begini. Oke lah bahwa ini sebenarnya adalah pembiaran, perizinan ataupun apa semua segala macam. Tapi kan kalau dari statementnya Bang Melki sendiri tadi, saya harus highlight itu daerah resapan. Begini, seharusnya kan dalam pandangan ekologis kita itu harus menentukan bahwa dalam sebuah daerah ini daerah resapan, lu nggak boleh garap ini dan segala macam. Kira-kira di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, daerah resapan itu di mana seharusnya? Sebetulnya kalau kita bicara Pulau Sumatera ini, dia punya, saya lebih lebih suka menyebutnya sebagai kawasan esensial untuk satu pulau. Kawasan gitu ya. esensial ya.
yaitu apa namanya bentang ekosistem yang kita sebut sebagai Bukit Barisan, begitu ya. Karena Bukit Barisan itu kan dia dari ujung ke ujung, begitu ya. Satu pulau Sumatera, di dalamnya itu banyak kawasan hutannya, kemudian banyak ekosistemnya dan segala macamnya. Nah, praktis memang saya kira telah lebih dari 3 dekade begitu ya. Kawasan ini kan itu justru banyak dijejali oleh berbagai macam investasi. Tunggu dulu, 3 dekade? Lebih dari 3 dekade. Lebih dari 3 dekade, lebih dari 30 tahun. Iya, karena maksudku meskipun kalau kita runtut sejak awal ini kan praktis sudah sejak zaman Soeharto kan. Tetapi semakin ke sini skalanya itu semakin besar begitu ya. Karena pemerintah kan terus mengobral perizinan begitu untuk ekspansi industri ekstraktif seperti tambang, sawit, hutan dan segala macamnya. Nah, cilakanya di level kebijakan pemerintah itu dia tidak menjadikan kajian akademik begitu ya sebagai panduan utama dalam memberikan perizinan atau dalam mengatur pengelolaan ruang untuk konteks pulau. Nah, ini dibuktikan ketika operasi kawasan industri ini baik tambang, sawit, kemudian hutan dan kayu tadi, itu ada yang memang masuk justru ke kawasan hutan, termasuk hutan lindung sekalipun. Ada yang masuk di daerah rawan bencana, entah itu bencana banjir, longsor, kemudian gempa, begitu ya. Lalu ada juga yang bahkan masuk di daerah aliran sungai. Gitu ya. Dan Jatam 2 minggu lalu mencoba memetakan satu pulau Sumatera itu. Dari hasil pemetaan kita merujuk ke data yang dimiliki oleh pemerintah, total jumlah izin satu Sumatera kan hampir 2.000 izin tambang. 2.000 izin tambang. Hampir 2.000 izin tambang. Luasan konsesi untuk tambang saja itu 2,5 juta hektar. Ini belum sawit dengan hutan tanam industri. Belum kita hitung sawit, hutan dan segala macamnya. Yang jumlahnya, bro, hutan tambang ini jauh lebih besar. 2 juta hektar. 2,5 juta. 2,5 juta untuk hektar. Tambang saja. 2.000 izin. Hampir 2.000 izin. 1.900 sekian izin. Wow. Dan dari total jumlah itu setelah kita cek 600 sekiannya, bro, itu beroperasi di kawasan rawan bencana. Entah itu bencana yang statusnya banjir, kemudian longsor maupun gempa. Ini nggak ngarang, karena kita coba overlay peta perizinan tambangnya, lalu kita timpali dengan peta rawan bencana milik BNPB, lalu kita temukan ternyata di atas kawasan rawan bencana ini banyak dibebani oleh operasi dari si industri ekstraktif ini. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan di hulu. Ketika hujan turun, kan daya dukungnya udah nggak sanggup lagi kan. Hutannya udah dialihfungsikan, udah rusak. Daerah luruh sungai juga sudah rusak, begitu ya. Jadi ketika hujan turun, ya pasti akan menyapu sampai ke wilayah hilir lah. Ini menarik nih, Bang. Ada 2 peta ternyata ya, peta rawan bencana dengan peta perizinan. Yang kalau dari penjelasannya Bang Melki berarti saya bisa simpulkan atau mungkin kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa ada ego sektoral di sini. Bisa jadi itu frasa yang tepat, tetapi saya mau jelaskan begini. Ketika terjadi tumpang tindih konsesi, entah antara tambang dengan tambang, tambang dengan sawit, ataupun dengan industri perhutanan, begitu ya. Maka ini kan mau menunjukkan ternyata di level kebijakannya memang sudah ngabur. Iya, maksud saya begini loh, bagaimana mungkin ada peta perizinan keluar tanpa memperhatikan peta rawan bencana? Nah itu tadi kan, dan
karena ngawur tadi di level kebijakannya, dan ngawur ini ditandai ketika kementerian yang satu dengan kewenangan yang dia miliki. Kalau saya misalnya sebagai saya Bahlil misalnya, meskipun saya nggak mau ya, saya dengan kewenangan yang saya miliki memberikan izin tambang. Betul. Nah, seringkali saya tidak mengacu pada apakah lokasi tempat di mana izin ini saya berikan Rawan bencana atau tidak? rawan bencana atau Itu tidak. Kan maksudnya. itu enggak. Betul. Bahkan bro, itu juga sama posisinya dengan ketika misalnya Kementerian Kehutanan atau dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian ini justru secara legal memberikan izin untuk pengelolaan kawasan hutan bagi entah industri tambang, sawit dan segala macamnya. Jadi ada model atau cara kerja yang terbukti terjadi daya rusak, tapi itu dilakukan melalui skema yang legal. Skema yang legal maksudnya karena memang ini diberikan izin. Ya, melegalkan pengerusakan maksudnya. Melegal pengerusakan jadinya. Melegalkan Jadi, pengerusakan. bahwa kemudian tadi dianggap bahwa antar kementerian dan lembaga ini berjalan sendiri, tidak ada semacam koordinatif begitu ya. Betul. Itu memang terbukti dari data-data soal tumpang tindih lahan dan segala macamnya tadi. Tetapi maksudku seberapa ngawur pun kerja di level kementerian ini, kalau presiden punya otak kan mestinya dia mikir ke arah sana kan. Ya minimal ganti menterinya kan. Masa Ya menteri dong. tidak terintegrasi dengan Maksudku, kementerian yang lain kan agak aneh gitu. Maksudku gini loh, ketika misalnya masalahnya ini sudah lama sejak Betul. zaman Soeharto, lalu kemudian mentang-mentang Anda baru menjabat, lalu Anda tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu ini. Harusnya tidak tanggung jawab Harusnya. juga. Harusnya Kan ada pernyataan-pernyataan begitu kan? Iya. Saya tidak pernah mengeluarkan izin. Kok. Iya. Ya problemnya sekarang, lu itu menteri, lu punya kewenangan. Nah kalau lu masih beralasan bahwa saya tidak pernah memberikan izin, terus ngapain lu menduduki jabatan sebagai menteri di situ? Nah ini untuk kayaknya temanmu ya, menteri yang itu kemarin yang sempat diserang gitu. Meskipun saya bela dikit lah, karena bukan hanya dia kan sumber masalahnya. Nah begini maksudnya, berarti memang agak menarik karena orang-orang kan perdebatannya di bawah itu begini. Kita seolah bahwa jadi frasa yang berkembang di bawah itu begini. Kita ini punya sumber daya alam, gitu. Kok tidak harus ditambang? Kan ternyata bahwa ketika kita merujuk pada pemetaan yang Bang Melki bilang tadi, ternyata ada peta rawan bencana. Bahwa sumber daya alam kita itu berada di daerah yang rawan bencana. Itu yang harus diperhatikan kan gitu. Dan ketika di overlaying dengan peta perizinannya, ternyata banyak perizinan yang keluar di daerah rawan bencana gitu. Saya kemudian tertarik ketika misalnya Bang Melki bilang ada 1.900-an izin tambang. Itu kita kalau baca frasanya di undang-undang itu, izin tambang ini kan izin pengerusakan sebenarnya. Karena cuma dua. Eksplorasi atau eksploitasi. Dan pasti membongkar. Pasti membongkar. Eksplorasi pasti menebang gitu, eksploitasi pasti menghancurkan, exploit loh. Kan betul. Jadi memang kita rusak secara regulasi kan. Iya. Dari hulunya udah tapi maksudku kalau dalam perspektif kita di Jatam, seluruh tambang yang ada di Indonesia itu statusnya ilegal. Karena tidak ada satu izin pun yang diproses berdasarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Semua perizinan di Indonesia itu bro, kalau kita hitung sejak awal begitu ya, kan jumlah izin kita di Indonesia itu pernah menyentuh hampir 13.000 di seluruh Indonesia ya. Perizinan. Sekarang itu kan meskipun data yang dimiliki SDM yang mereka publikasikan dengan yang kita overlay berbeda, karena SDM bilang praktis yang beroperasi itu 4.000 sekian. Nah kemarin kami coba hitung secara manual melalui aplikasi Modi sama mapnya SDM itu justru jumlahnya hampir 9.000 masih begitu ya. Tapi poinku adalah memang seluruh perizinan ini meskipun statusnya legal bro begitu ya, tetapi kan kalau kita cek dalam seluruh prosesnya itu kan bermasalah. Karena satu tadi,
ia tidak berangkat dari apa yang menjadi aspirasi atau kebutuhan masyarakat. Yang terjadi kan dibuat di meja menteri, begitu ya. Sebelumnya meja gubernur juga, meja bupati atau wali kota juga, begitu ya. Nah, tetapi poin pentingnya adalah ini karena struktur politik kita yang bermasalah, yang kemudian melahirkan kebijakan dan regulasi yang bermasalah juga. Betul. Karena di banyak undang-undang kita, entah itu undang-undang cipta kerja, undang-undang minerba hasil revisi yang tahun berapa 2020 kemarin 2020, itu kan memang justru memberikan jaminan hukum bagi perluasan investasi di sektor industri ekstraktif ini. Bahkan sanksi-sanksi terkait dengan pidana juga banyak dikurangi. Ada yang kemudian hanya menyasar aspek administratif kayak gitu-gitu. Keterlibatan masyarakat juga diperkecil. Di saat yang sama ruang untuk warga bisa dikriminalisasi dengan regulasi ini juga justru diperluas begitu ya. Jadi memang masalah Sumatera ini jantungnya di Jakarta, bro. Iya lagi. Ya kan? Betul. Karena kan maksudku kalau kita mau fair-fairan, kasus banjir di Sumatera ini dia akan beres sangat bergantung terhadap Jakarta. Bagaimana Jakarta menyikapi? Dia akan semakin parah juga sangat bergantung ke Jakarta, bukan ke warga di Sumateranya, bukan ke gubernur, bupati, meskipun keluhan gubernur Aceh saya kira, kan gubernur Aceh yang sering mengeluh ya, mengeluh tapi dalam konteks yang positif Aceh, ya. Bupati Aceh. Gubernur Aceh gubernur itu. Ya. Kan dia ingin supaya ada bantuan asing, bla 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 begitu ya. Tapi kan ya sok-sokan berdaulat begitu rejim yang sedang berkuasa ini. Jadi memang saya kira problem utamanya memang saat ini ada di jantung kekuasaan politik nasional dalam hal ini di Jakarta. Nah, gini Bang, kita bahas sedikit statement lu tentang bahwa menurut POV-nya Jatam, menurut point of view-nya Jatam, semua perizinan kita itu adalah ilegal karena tidak ada aspirasi masyarakat. Ini kalau kita lempar dalam forum perdebatan yang di situ ada pejabat, secara normatif pasti dia akan jawab begini, oh tidak seperti itu. Kenapa? Karena regulasi kita itu rumusnya adalah pemerintah versus DPR. DPR adalah aspirasi masyarakat. Dia pasti akan jawab normatif begitu. Menurut lu gimana? Iya, di mana-mana pejabat pasti selalu gitu. Tapi saya mau bilang begitu. Kalau kan problemnya, meskipun pemerintah berpatokan pada regulasi, pertanyaan terpentingnya adalah justru regulasinya saja udah bermasalah. Iya, betul. Bagaimana kita mau bersandar pada produk regulasi kalau regulasinya sendiri dalam proses pembuatannya gitu ya sampai kemudian ia disahkan justru bermasalah dan tidak memihak ke masyarakat kebanyakan. Betul. Tidak memihak pada permasalahan lingkungan. Jadi maksudku kita kemudian berpatok pada sesuatu yang sudah bermasalah saja. Itu menurutku udah nggak masuk di akal gitu ya. Lalu yang kedua, memang pemerintah dan gerombolan politikus di Senayan ini memang jadi biang kerok kan dari seluruh permasalahan hari ini gitu ya. Karena ya seperti yang semua orang sudah tahu begitu ya, dan telah banyak riset dan Jatam sendiri riset waktu Prabowo mengumumkan kabinetnya, temuan kita jelas begitu. Jauh sebelum dia reshuffle di pengumuman pertama kabinetnya itu 34 menteri dalam kabinetnya punya afiliasi dengan bisnis ekstraktif begitu ya. Di DPR kan sama aja, bro. 63% anggota DPR RI itu punya afiliasi dengan berbagai macam bisnis, termasuk bisnis ekstraktif. Nah, bayangkan negara sebesar Indonesia ini, bro, kekayaan alamnya yang sangat melimpah begitu ya. Kemudian diserahkan kepada orang-orang ini yang sebetulnya punya profesi ganda. Apa tuh? Kan tidak hanya sebagai politikus mereka ini kan, tapi di saat yang sama datang dari latar belakang pebisnis, bro. Ya. Belum lagi pendiri atau ketua umum parpolnya punya bisnis di ekstraktif. Betul. Nasdem misalnya, Surya Paloh punya banyak bisnis di ekstraktif. Perindo misalnya punya banyak bisnis di ekstraktif, gitu ya. Golkar, ketua umumnya punya banyak bisnis di ekstraktif. Menteri SDM.
Kanda atau Dinda? Kakanda. Agak Kanda ya. Jangan sampai SDM itu ES-nya ekstraktif gitu kan. Energi. Oh. Jadi Saya kira maksudku, E-nya ekstraktif bukan ya. jadi memang bisa jadi DPR bilang dan saat ini saya mau mengamini apa yang disampaikan oleh siapa politikus PDI yang ketua DPD Jawa Tengah yang siapa yang dia Korea itu? Ya. Yang Bambang waktu itu, Pacul. Bambang Pacul. Jadi waktu itu di sidang di DPR dia pernah bilang bahwa kami di ruangan ini nih, maksudnya di DPR ini, apa yang akan kami ketok itu kan sangat bergantung terhadap bos kami masing-masing. Nah, maksudnya politik ini akhirnya menjadi cover terbaik untuk kepentingan ekonomi. Pasti. Dan memang orientasinya ke arah sana semua kan, ingin mendapat keuntungan dan segala macamnya. Jadi memang kalau elit parpolnya bermasalah, kemudian wakil-wakil mereka kan di DPR ini bukan wakil kita, bro. Wakil parpol aja udah. Kan gak ada yang mau berjuang dengan kita kan. Meskipun secara teoritik wakil rakyat kan. Ya, secara normatif ya. Secara normatif. Tapi dalam praktiknya ada. Ya gitu betul. Ya. Ini pada maki-maki semua. Banyak hatersnya nggak apa-apa lah. Jadi gini, tapi kan artinya kondisi ini akhirnya membawa satu persepsi bahwa apakah memang sumber daya alam kita itu berkah atau kutukan sebenarnya? Ya, karena kalau misalnya kita begini, kalau misalnya kita mengatakan bahwa bisnis ekstraktif sebenarnya adalah problem utamanya, seolah bahwa titik ekstrim untuk solusinya adalah ya jangan diekstrak apapun, gitu. Kita biarkan begitu saja gitu. POV-nya Jatam bagaimana sebenarnya yang mau diadvokasi dari situ? Apakah memang kita harus tidak boleh mengekstrak apapun sumber daya alam kita atau bagaimana? Sebenarnya konsep ekstraktif yang tidak merusak gitu. Ya, yang namanya ekstraktif ya nggak mungkin nggak destruktif dia, betul, bro. Pasti merusak. Pasti merusak. Ya. Tapi maksudku gini, dan ini pertanyaan menarik dan banyak ditanyakan di mana-mana. Saya mau bilang begini. Tempat di mana negara itu kaya dengan sumber daya mineral, begitu ya. Dalam konteks kita di Indonesia, sampai detik ini, tidak ada satu contoh pun soal bagaimana industri ekstraktif seperti pertambangan itu bisa mesejahterakan masyarakat lokal. Nggak ada buktinya. Pelan-pelan, tidak ada satu bukti pun. Operasi pertambangan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Operasi pertambangan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berarti dampaknya ke atas. Karena bisnis ekstraktif itu, begitu ya, kan dia memang mainan bisnisnya para pengusaha kan. Siapa yang memegang saham di perusahaan A, begitu ya, siapa yang menjadi pengurus, kemudian kemana dia menjual, gitu ya. Ambil contoh konkret misalnya, Adaro, begitu ya. Apakah masyarakat di Kalimantan Selatan, di Tabalong dan sekitarnya tempat di mana Adaro beroperasi sejahtera? Kan enggak, bro. Bahwa kemudian pemilik Adaro macam keluarga Thohir, kemudian Sandiaga Uno kaya, iya. Apakah misalnya masyarakat di Kalimantan Timur, tempat di mana Kaltim Prima Coal, milik keluarga Bakri, sejahtera? Kan enggak, bro. Bahwa kemudian keluarga Bakri sejahtera dari sektor tambang, iya. Masyarakatnya enggak? Masyarakatnya enggak. Apakah kemudian operasi kawasan industri nikel di Morowali atau di Wedabai, begitu, kemudian membuat masyarakat lokalnya sejahtera? Kan enggak. Bahwa kemudian mayoritas hasil olahan nikelnya dibawa ke Tiongkok, kemudian Tiongkok yang kaya, iya. Gitu loh. Jadi tidak ada data yang menunjukkan bahwa masyarakat itu sejahtera. Yang terjadi justru dimiskinkan. Karena? Dimiskinkan itu artinya itu karta kerja aktif ya. Karena apa? Satu, basis produksi lokal mereka itu kan dilenyapkan. Ada alih fungsi, alih manfaat lahan dan segala macamnya. Kalau kita bicara konteks pangan, dia tidak hanya berhubungan dengan tanah, tapi juga berhubungan dengan air kan. Airnya dicemari. Betul. Bahkan kalau kita kami bahkan riset tahun lalu di Weda itu, bro. Warga itu tidak hanya kehilangan lahan, kemudian konsekuensi keurusan produktivitas pangan, tapi juga kehilangan sumber air. Karena airnya diprivatisasi oleh si industri. Bahkan kebutuhan air kawasan industri di Weda itu, bro, jauh lebih besar daripada jumlah konsumsi air seluruh masyarakat Halmahera Tengah.
Makanya kami kemudian berkesimpulan bahwa IWIP ini dalam konteks Beda Bayi tidak hanya menambang nikel, tidak hanya mengolah nikel, tapi dia menambang air. Karena kebutuhan airnya dalam skala yang besar. Lebih besar daripada seluruh penduduk masyarakat Halmahera Tengah. satu Halmahera Tengah. Gila nggak itu? Maluku Tengah ini kan? Halmahera Tengah. Ya, Provinsi Maluku Tengah. Di Maluku Utara. Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Nah, atau dalam konteks yang lain, kalau kita bicara Kalimantan Timur misalnya, kan kaya dengan batu bara kan, meskipun udah mau habis katanya begitu. Sejak 2013 bro, produksi pangan terutama beras mereka itu udah nggak sanggup lagi memenuhi kebutuhan domestiknya provinsi ini. Karena nggak ada lahan lagi. Lahannya udah dialihfungsikan. Menjadi tambang. Ada lahan yang tersisa, produktivitasnya menurun karena airnya tercemar. Gila nggak itu? Bangka Belitung dengan timahnya bro. Bro pikir mereka sejahtera? Nggak ada bro. Pangan mereka disuplai dari Jawa, terutama beras. Sama sebagian dari kampung dari Sulawesi. Sama dengan Kaltim tadi, sebagian dari Sulawesi. Betul. Apakah pertanyaannya, apakah penyuplai pangan untuk beras dari Jawa Sulawesi ini tidak mengalami masalah yang sama? Masalahnya sama. Masalahnya mereka juga menghadapi masalah yang sama. Nah, seringkali kita membicarakan tambang ini menegasikan sektor lain yang juga sama pentingnya. Dan ini jauh lebih penting untuk konteks komunitas. Karena sama-sama tanah. Iya, karena sama-sama berbicara tanah. Jadi memang rumit, dan untuk menyelesaikan ini ya urusannya ke politik lah. Berarti utopis dong statement Prabowo bahwa kita itu akan swasembada pangan. Toh lahan semua semakin hilang dialihfungsikan kan menjadi tambang. Kan swasembada pangannya dia kan konteksnya bukan pangan versi rakyat. Pangan versi industri, food estate. Food estate. Bahkan tentara disuruh urus food estate gimana coba? Iya, tanam bawang gitu. Tapi ada food estate yang tumbuhnya jagung. Tadinya bukan jagung ya kan? Cari karbohidrat alternatif kayaknya. Memang ada problemnya memang dalam kebijakan-kebijakan publik kita ini memang lebih banyak diselimuti kepentingan ekonomistik dari mereka yang sedang berkuasa begitu ya. Dan itu tidak pernah dijelaskan kepada rakyat bahwa kita merusak dari segi dari start dari terminologi ini kita sudah rusak sebenarnya. Siapa yang mau buka aib sendiri, bro? Itu lagi. Siapa yang mau buka aib sendiri? Nah, gini Bang. Kawasan esensial yang Abang bilang tadi, bahwa Abang tidak sepakat menyebutkan terminologinya sebagai daerah serapan, tapi kawasan esensial. Saya baru paham nih, kenapa disebut kawasan esensial, karena ternyata satu hal yang terjadi pada satu ruang itu efeknya sistemik ke hal-hal yang lain, kan begitu. Seperti ketika kita membuka ruang untuk pertambangan, ternyata berefek ke air, berefek ke aspek-aspek lain, bahkan alih fungsi lahan, struktur ekonomi masyarakat juga berefek. Nah, terus Abang tadi sampaikan bahwa tidak ada satupun perizinan di kawasan esensial yang dibuat berdasarkan basis akademik. AMDAL gimana Bang sebenarnya? Wah, bro. Ini biar masyarakat juga bisa tahu, karena kan gini, di era informasi sekarang ketika kemudian kan udah ada AMDAL gitu ya. Iya, pasti dijawab sama politisi. Kan udah ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu kan dibuat sama akademisi semua. Jadi harus kita buka faktanya. Tapi ini flashback sedikit. Saya pernah menjadi anggota komisi penilai AMDAL. Anggota komisi penilai di AMDAL. NTT. Oke. Gitu ya. Tapi saya kecenderungannya sebagai penghambat. Kalau teman-teman NTT nonton ngakak kan. Tapi ada beberapa yang memang saya nggak mau menandatangani karena menurutku ini bermasalah. Tapi poinnya adalah, bro, AMDAL, UPL, UKL di Indonesia ini, negara bernama Indonesia ini, ia dibuat tidak dalam kerangka memitigasi daya rusak atau risiko, gitu ya. Jadi AMDAL ini dari segi teoretik ini. Iya, jadi ia tidak dibuat untuk misalnya bisa memetakan dan memitigasi dampak. Kami lebih enak menyebutnya sebagai daya rusak karena dia hulu hilir, bisa ke politik dan segala macamnya begitu. Tetapi hanya sekedar formalitas. Formalitas itu maksudnya AMDAL itu dibuat begitu ya, hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang. Betul. Jadi dia tidak dalam kerangka untuk memitigasi risiko. Dan sekarang bro, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, termasuk aturan turunannya tadi, kalau sebelumnya mereka yang terlibat itu juga warga terdampak langsung dan tidak langsung hulu hilir, sekarang kan hanya terdampak langsung saja. Dan itu kan bisa didesain toh.
Jadi misalnya, berarti dia kemudian memangkas efek sistemiknya. jadi dia membatasi partisipasi masyarakat di situ, Oke. termasuk partisipasi masyarakat sipil atau NGO, organisasi lingkungan begitu ya. Justru yang dilakukan adalah memberikan banyak kemudahan. Jadi di Indonesia sekali lagi AMDAL, UPL, UKL, jangankan AMDAL bro, undang-undang aja gitu ya. Kan seringkali ada yang bermasalah, ada yang hanya garang di atas kertas kan. Bahkan di level undang-undang saja begitu. Wong ada yang mau menjadi penguasa kemudian aturannya yang diubah melalui MK. Apalagi urusan AMDAL bro. Iya kan? Oke. Iya enggak? Kan ada kan? Ya. Ada. Netizen tahu kayaknya. Ada. Lebih tahu netizen lah ya. Ada. Apalagi bicara AMDAL bro. Menambang moralitas itu kayaknya. Kita bicara tentang pertambangan moralitas. Gini bang, ini normatifnya, saya mungkin basicnya hukum ya. Saya baca di undang-undang bahwa memang fungsi AMDAL itu adalah untuk memitigasi risiko. Gitu. Saya tahulah memang bahwa di samping esensinya sebagai mitigasi risiko, ketika AMDAL ini didudukan sebagai syarat administratif formil, kan gitu, ada transaksi yang akan muncul. Karena ada kebutuhan terhadap pengadaan AMDAL sumber itu. Rente. Ya, sumber rente dan segala macam. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa ternyata keberadaannya itu atau AMDAL hari ini memang betul-betul menghilangkan mitigasi risikonya. Gitu. Kira-kira kasarnya, bukan kasarnya, maksudku gini, sederhananya kalau kita menjadi anggota komisi penilaian AMDAL, betul. Masukan-masukan kita itu hanya dalam rangka untuk memperbaiki dokumen, tidak dalam kerangka untuk benar-benar dipraktekkan di lapangan. Jadi memang dan ini memang sengaja karena mereka ingin mempermudah, memberi karpet merah untuk pelaku industri tadi. Dalam kacamata mempermudah investasi masuk. Ya. Harapannya investasi masuk, lapangan kerja terbuka. Nah, bicara ekstraktif, bro, ini bukan padat karya, bro. Dia padat modal, padat teknologi. Di kawasan industri Harita di Pulau Ubi misalnya, tahun lalu itu dari data yang kita ada, penduduk lokal yang kerja di dalam hanya 40. Hanya 40 orang. Jadi pertanyaannya, klaim Jokowi bahwa kita harus bikin satu undang-undang yang namanya cipta kerja itu supaya lapangan kerja tersedia, itu omong kosong. Dan memang ini parahnya sejak zaman Jokowi. Prabowo hanya memanfaatkan lanjutan aja ini saya lihat ini. Karena undang-undangnya sudah dibikin sejak lama kan. Jadi Prabowo nggak susah-susah lagi gitu loh. Untuk lo bisa nasi ini kita ubah ya aturan ini dan segala macamnya. Karena itu udah dibuat di rezim sebelumnya. Di mana Prabowo juga bagian dari rezim sebelumnya kan. Saya justru berpikiran begini. Karena memang ternyata ini adalah perspektif atau paradigma yang lahir dari rezim Jokowi. Jangan sampai tafsirannya Pak Wapres tentang 19 juta lapangan kerja ini adalah 19 juta izin ekstraktif. Wapres kita siapa namanya? Karena kan paradigmanya begitu, bahwa abang bilang kan, kan waktu kampanye gitu, dia bilang kan begini bahwa industri ekstraktif menurut data abang nih bahwa tidak berdampak langsung terhadap lapangan kerja. Sedangkan paradigma pemerintah sebelumnya mengatakan bahwa investasi harus dibuka dengan undang-undang Ciptaker, termasuk industri ekstraktif untuk memenuhi lapangan kerja. Jangan sampai tafsirannya terhadap 19 juta lapangan kerja adalah 19 juta izin ekstraktif. Dimulai dari situ. Lagi mimpi kali itu orang. Mana ada itu lapangan kerja itu? Nggak ada. Jangan sampai kan. Tapi maksudku gini. Dan saya kira ini yang memang harus dipikirkan serius. Karena nggak mungkin kita akan terus seperti ini kan. Betul. Dan untuk apa namanya? Untuk bisa kita keluar dari situasi seperti ini, saya kira memang urusannya nggak bisa hanya diserahkan ke level kementerian. Jadi presiden kan mestinya mengambil alih kan. Meskipun kita tahu persis situasi politik kita, kan nggak ada oposisi tuh. Maksudku,
nggak ada yang benar-benar mau ini gitu loh. Oposisi ada dalam bentuk ego sektoral antar kementerian satu, oposisi dengan kementerian yang lain. Misalnya itu lebih ke Kementerian pragmatisme Kehutanan. kayaknya. Oposisi dari BNPB gitu. Iya. Nggak sama petanya. Sama kayak sebagian teman-teman PDIP nih kan, galak ketika nggak berkuasa. Betul. Begitu berkuasa sama aja. Sama aja. Gitu ya. Ini ada juga konco-konco. Tapi maksudku ini memang harus dikritik orang-orang ini. Ya. Karena maksudku sekencang apapun kita teriak dari luar ini, kalau struktur politiknya masih seperti sekarang, kan memang agak susah untuk kita mengubah situasi ini kan. Bahkan dalam konteks yang sangat genting seperti Sumatera ini aja bro, kan nggak siap pemerintah. Betul. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan ya. Nggak siapnya karena bahkan model penanganan mereka saja bermasalah seperti sekarang. Antara menteri satu dengan menteri yang lain saling melempar kesalahan dan tanggung jawab kan. Bahkan ada menteri yang ngeprank presiden. Gimana coba? Bahkan ada menteri yang bilang daftar perusahaannya ada tapi mesti ada semacam pemberitahuan dulu ke presiden. Lalu partai presiden bilang jangan bawa-bawa presiden. Jadi mereka kan kayak nggak jelas gitu kan mereka kasar nggak sih ini? Nggak apa-apa. Tapi maksudku bahkan mereka saja bermasalah gitu loh orang-orang ini. Belum kalau kita bicara poin utamanya soal bagaimana politik anggaran untuk BNPB yang kan nggak sampai 500 miliar kan. Hah? Untuk untuk 2026 ini hanya 400 sekian miliar bro, nggak sampai 500. Maksudku Purbaya nggak tambah anggarannya? Kan Purbaya kalau nggak salah nanti diklarifikasi netizen ya pernah bilang bahwa kita bisa cari duit untuk tangani bencana ini. Iya. Kan nggak mungkin hanya berpatokan ke Purbaya aja kan. Prabowo mesti merespon itu. Betul. Kalau Prabowo nggak mau potong anggaran MBG, kan itu rumitnya kan. Jangan sampai MBG B-nya bencana gitu. Bencana atau beracun? Sama-sama bencana kayak. Oh ya. Ini habis ini langsung hilang. Tapi bisa lihat ini. Bang, gini bang. Ini menarik ya karena bisa ditampilin nggak datanya Sumatera per hari ini korban Sumatera. Oh iya. 1.003. Oh, 1.003 sudah. 1.003 per hari ini. Maksudnya. Kita kemarin masih berasumsi bahwa ini 900 per hari ini 1.003. Ini 1.003 meninggal ada kategori hilang 218 artinya meninggal yang ditemukan ya. Meninggal yang ditemukan. Dan sampai hari ini pun kita tidak pernah menetapkan ini sebagai bencana nasional. Dengan 1.000. Apakah memang semurah itu nyawa di Indonesia gitu? Terlalu takut memotong anggaran program ambisius yang lain sehingga ada nyawa yang seolah tidak dihitung gitu maksudnya. Menurut abang gimana? Iya, saya kira memang Presiden Prabowo ini hatinya memang tidak sedang bersama para korban di Pulau Sumatera begitu ya. Jadi ini saya kira tidak berlebihan karena sampai detik ini seolah-olah korban yang meninggal sudah hampir 1.000, hilang 218, terluka 5,4 ribu itu. Dan saya kira ini jumlah sementara pasti akan selalu naik. Betul. Dan ini kita belum terhitung dengan jumlah korban yang mengungsi. Jutaan jumlahnya, begitu ya. Dan kita menyaksikan sampai detik ini, Presiden tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat genting, sesuatu yang sangat serius, lantas kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Gitu ya. Lalu yang kedua, Presiden kalau kita cek juga bahkan tidak mampu memaksa para pembantunya di level kementerian dan lembaga ini untuk kemudian secara serius menangani situasi kedaruratan ini, begitu ya. Termasuk dalam konteks jangka panjang adalah membenahi di level hulunya, masalah strukturalnya. Betul. Penyebab utamanya. Soal sebaran konsesi dan segala macamnya tadi itu. Karena kan tanpa itu saya kira, dan ini saya kira salah satu alasan menurut kita yang kemudian diduga sampai Prabowo nggak mau menetapkannya sebagai bencana nasional. Apa itu? Karena konsekuensinya nanti adalah ke masalah struktural. Soal perusahaan-perusahaan mana saja yang menguasai kawasan rawan bencana tadi, daerah aliran sungai, kawasan hutan dan segala macamnya, yang mestinya kan memang harus diproses hukum, bila perlu
denda, begitu ya. Kalau misalnya sebagian pemainnya punya afiliasi dengan kekuasaan politik nasional, kan sama halnya dengan mau menertibkan diri sendiri kan. Itu yang agak aneh saya Bang. Kenapa? Karena harusnya kan afiliasi utamanya pemerintah itu rakyat. Iya. Gitu maksudnya. Saya kalau misalnya ditanya bahwa apa yang harus dilakukan, ya harusnya konsep penyebaran konsesinya di restart, disusun ulang. Based on peta rawan bencana dari BNPB. Cabut dulu semua izinnya, tunjuk semua titik-titik yang rawan bencana, udah jangan di situ gitu. Tapi kalau tidak mau didenda kan agak aneh gitu. Iya, artinya mereka punya kepentingan besar di situ kan. Kalau ini dilakukan, maka konsekuensinya tidak hanya ke perusahaan-perusahaan yang lain, tapi juga ke perusahaan-perusahaan yang punya afiliasi dengan kekuasaan politik tadi, entah nasional, entah entah lokal begitu ya. Lalu yang kedua saya kira memang kalau ini akan terus dibiarkan, karena gini, tanpa hujan ekstrim sekalipun bro, kita ini sudah ada di wilayah rawan bencana kita. Akumulatif kan? Bukan, karena kita ini Indonesia ini kan dia ada di kawasan Ring of Fire, cincin api gerakan Asia Pasifik. tektonik dan segala kita macam. punya lempeng tektonik yang selalu aktif. Betul. Jadi tanpa hujan sekalipun kita ini sudah rawan bencana. Nah problemnya tadi di level politiknya justru tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang krusial untuk kemudian dibenahi karena kita ingin supaya tidak mengulangi hal yang sama. Bahkan level politiknya tidak menjadikan kondisi rawan bencana sebagai pertimbangan utama. Nggak ada. Justru yang terjadi ya seperti yang kita saksikan 2 pekan terakhir ini begitu ya. Mereka saling melempar kesalahan dan segala macamnya. Ada yang Prabowo bahkan hanya meminta maaf kalau nggak salah waktu dia ke Aceh begitu ya. Tetapi kan ini nggak bisa menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan warga itu bukan kau minta maaf, tapi bagaimana memastikan para korban ini diurus begitu ya. Apalagi jutaannya tadi mengungsi dan segala macamnya. Dan dalam jangka panjang kan ruang produksi mereka juga dihantam banjir kan. Betul. Maka ketimpangan agraria ini mau tidak mau diselesaikan di urusan politik. Dan Prabowo punya kekuasaan itu. Karena di parlemen itu praktis dibawa, dalam tanda kutip, dibawa kendali Presiden Prabowo kan. Karena nggak ada oposisi tadi. Oh iya. Dalam konteks mestinya kalau mereka punya politik, keinginan baik untuk membenahi semua ini, kan mudah aja bro. Untuk bisa mulai menata semua ini. Ya karena kalau tidak, ini bom waktu berikutnya yang kemudian akan menunggu waktu, dia akan meledak begitu. Dan ini tidak hanya bicara Sumatera jadinya. Banjir di Kalimantan Timur juga sekarang. Itu karena bukan lahan. Di Kutai Timur misalnya, itu kan dihajar habis-habisan di kawasan hulu begitu ya. Di Halmahera juga banjir di kawasan industri karena kawasan hulunya juga dibabat habis begitu ya. Pun demikian dengan di Morowali dan segala macam. Halmahera juga banjir. Banjir. Oh, saya kira gubernur yang dari banjir tahun pujian lalu kan. Saya kira gubernur yang banjir pujian bukan. Emang ya. Tapi kan gubernurnya juga datang dari bisnis tambang juga kan. Karena dalam eskalasi politik kan ya. Meskipun banyak juga yang bilang kemarin waktu kita keluarin riset soal tentakel bisnis. Betul. Nah, maki orang. Berarti sebenarnya menurut Abang ini harus dimulai dari political will-nya presiden. Itu yang kita tunggu. Persis. Gitu karena tanpa itu saya kira ya kita kayak mau terus menyimpan masalah yang sama. Dan ketika kita berhenti ribut tentang ini, dan kita mesti harus selalu ribut supaya political will itu tetap menjadi menjadi sindiran ya untuk melakukan. Dan ributnya harus keras. Nah kalau misalnya pemerintahnya masih bebal bro, saya kira masyarakat Indonesia ini kita lebih dari 280 juta jiwa ini, saya kira daya ingat kita yang harus selalu kita jaga. Kalau Prabowo nggak serius menangani masalah Sumatera ini, dan kalau kita nggak bisa intervensi di politiknya sekarang, maka pastikan orang ini nggak boleh lagi menjabat di 2029, termasuk geng-gengnya, begitu ya. Apa gunanya kita mendorong political will ketika korban sudah 1000, Bang? Ya, karena kita ingin supaya tidak ada korban-korban lagi kan, korban-korban berikutnya. Karena kita ingin supaya ruang produksi warga itu selalu lestari, selalu produktif, tidak lagi tidak lagi diperhadapkan dengan
upaya apa namanya? Upaya okupasi begitu ya, untuk kepentingan perluasan kawasan industri. Dan ini penting karena maksudku kan bukaan kawasan hutannya di satu pulau Sumatera ini kan udah gila-gilaan. Betul. 2 juta hektar. Dan musim hujan ini, bro, kan baru awal nih. Hah? Oh iya, beria lagi. Baru awal nih kan. Iya lagi. Betul. Belum puncaknya ini. Belum bro. puncaknya musim hujan ini. Nah, maksudku kalau ini tidak kita antisipasi, besar kemungkinan potensi untuk kemudian korban akan semakin bertambah dan menyasar ke wilayah-wilayah lain. Itu pasti akan terjadi. Kita nanam pohon juga tidak cukup waktunya ini untuk menjadi penahan banjir. Menanam pohon itu di hilir, bro. Iya, betul. Karena masalah lingkungan ini adalah urusannya masalah politik. Masalah politik. Jadi kalau pemerintah bilang harus tanam sejuta mangrove, pohon, kalau aku nggak salah. Mangrove Dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya masih ada regulasi yang kemudian kawasan hutan boleh dimanfaatkan untuk kepentingan industri secara legal. Kawasan kan esensial aja. Kawasan esensial. Ya sama aja kan. Wong situasi gambut juga sama parahnya tuh. Jadi memang ini urusannya politik memang. Pertanyaannya Prabowo mau nggak mengubah itu untuk kepentingan seluruh manusia di Indonesia ini? Seharusnya pertanyaan itu bukan pertanyaan lagi karena level presiden dengan fakta bahwa korban sudah sampai di angka 1.003 orang yang meninggal, itu sudah tidak perlu lagi ditanya mau atau tidak maunya dia. Harusnya pertanyaannya sudah di level bahwa apa yang harus kau lakukan nih untuk menjadi solusinya ini gitu. Apakah karena jangan sampai juga memang pemerintah tidak tahu penyebabnya. Masa sih? Saya kira pemerintah kan banyak tidak tahunya ini. Saya tidak tahu bahwa ini sebesar ini. Saya tidak tahu bahwa ternyata rezim saya sebelumnya membuat ini. Saya kira nggak mungkin pemerintah nggak tahu begitu ya. Karena gini. Positive thinking, Bang. Bukan, karena data-datanya pemerintah yang kasih keluar izin. Pemerintah yang tahu di satu Sumatera ini, terutama di 3 provinsi yang banjir ini, perusahaan apa saja yang beroperasi di kawasan hulu, mana saja yang beroperasi di kawasan hutan, mana saja yang misalnya operasinya ilegal. Tahu mereka pasti punya datanya. Karena seluruh data yang selama ini kita analisis kemudian kita rilis itu, ya sumbernya juga data dari pemerintah kan. Jadi pemerintah itu dia punya sumber daya itu. Problemnya tadi ketika yang menjadi aktornya justru punya afiliasi ekonomi politik dengan otoritas kekuasaan politik, terutama di level nasional. Nah, terjadi konflik kepentingan di situ, dan itu yang kemudian menghambat proses penegakan hukum, menghambat kemudian kerja-kerja untuk bagaimana menata ulang seluruh masalah-masalah struktural ini tadi kan. Di situ letak masalahnya. Nah, kalau misalnya presiden mau untuk kemudian kita menata ini mulai dari kasus Sumatera ini, saya kira itu justru akan sangat bagus begitu, karena kita perlu belajar kan. Karena kalau enggak ya kita akan mengalami hal yang sama lagi, tinggal menunggu waktu saja begitu. Nah, kenapa saya tadi mulai dengan bahwa saya tidak sepakat ini banjir di Sumatera ini dijadikan sebagai bencana alam, karena kan begini, ada abang baca gak kejadian kebakaran di Cempaka Putih? Yang kebakaran gedung Tera itu apa sih? Yang pernah memetakan sawit itu bukan? Tera apa? Teradone gitu. Dia terbakar gedungnya, ada 22 orang yang meninggal gitu. Cara berpikir saya gini, Bang, kenapa ada tersangkanya? Karena kita menganggap bahwa kebakaran itu bukan bencana alam. Makanya ada tersangkanya kan gitu. Nah, berarti segala sesuatu kejadian yang menyebabkan meninggalnya orang dan dia bukan bencana alam, dia bisa diprediksi bahwa dia ada hasil kerja manusia, harusnya ada tersangkanya. Masa 22 orang meninggal kebakaran ada tersangka, 1.000 orang meninggal karena illegal logging ini tidak ada tersangka sama sekali sampai detik ini. Nah, artinya yang patut kita pertanyakan adalah kinerja kerja dari aparat penegak hukum jadinya kan. Entah di level kepolisian, kalau dalam konteks korupsi ya KPK, kejaksaan begitu ya. Tapi kalau misalnya mereka justru
alih-alih peduli begitu ya, tapi menjadi bagian dari aktor yang sama, kan rumit juga. Rumit juga. Nah kalau misalnya di level mereka sudah seperti ini, nah presiden lah yang mestinya harus Mengambil alih. menggerakkan semua ini. Makanya memang harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Tanpa itu ya nggak akan lebih leluasa, kemudian mobilisasi sumber daya juga nggak akan maksimal. Karena kalau begitu ya ditetapkan sebagai bencana nasional, mestinya kan satu komando semua kan. Level kementerian, lembaga dan segala macamnya. Kemudian mobilisasi logistiknya juga sumbernya dari nasional begitu. Dan ini jauh lebih efektif. Tapi Prabowo mau nggak untuk kemudian potong sedikit anggaran MPG ini misalnya ya? Harus potong banyak dong. Banyak yang mati. Banyak aja belum tentu dia mau bro. Apalagi makanya kita ya sedikit begitu ya. Kan berapa per hari? 1 triliun ya? 1 triliun per hari anggaran MPG. 1,2 triliun kan? Every single day. 1,2 setiap hari per bro. hari. Gila nggak itu? Berarti kalau 1 tahun itu 365 triliun untuk MBG. Duitnya besar bro. Oke. Pajak kita kan larinya ke sana juga kan? Prabowo menghargai kehidupan tapi tidak menghargai kematian gitu maksudnya. Gimana sih? Padahal kematian itu di ujung. Gimana sih? Kematian itu di ujung bro. Saya Kan bingung. hidup dulu kita kan memberi berbakti. makan tapi mengacukan orang mati itu gimana sih? Dia menghargai kehidupan atau tidak Atau gini. menghargai kehidupan ini? Apa gunanya lu memberi makan orang tapi kemudian pada akhirnya lu membiarkan dia mati? Wah ini Padahal lu bisa melakukan sesuatu untuk menghambat supaya dia tidak mati. Mati dalam konteks bukan mati karena dipanggil yang maha kuasa ya. Tapi maksudku kan ada langkah situasi preventif bencana lah. begini kan. Maksudnya ada yang selamat begitu ya. Tapi karena rumahnya dihajar habis dengan manusia-manusia di dalamnya. Kan itu bisa dihentikan kalau di hulunya kita tidak bebani dengan izin-izin tadi kan. Itu karena superhero butuh korban bang untuk jadi superhero. Begitu lagi. Begini, saya tertarik itu dengan apa ya peta rawan bencana dari BNPB. Ini peta dibuat BNPB. Yang abang bilang tadi dibuat BNPB. BNPB punya peta rawan bencana nggak untuk seluruh pulau di Indonesia? Seluruh punya dia. Punya. Dan maksudku kita ini punya sumber daya itu, termasuk untuk memetakan kapan hujan akan terjadi, skalanya dan segala macamnya begitu ya. Jadi punya sumber daya itu. Nah problemnya kan bro, bahkan yang menjadi komandan BNPB saja siapa? Saya nggak tahu itu sekarang. Datang dari latar belakang militer bro. Iya, baru harus. dia anggap kita ribut urusan bencana ekologi Sumatera ini hebohnya hanya di medsos. Iya. Maksudnya kalau Anda saja modelnya seperti itu, ya rumit lah. Apakah kemudian di Indonesia ini tidak punya banyak ahli yang memang paham betul urusan kebencanaan? Banyak bro. Tapi problemnya mereka itu tidak diberi ruang. Kalau mau ganti itu kepala BNPB itu banyak itu orang-orang yang canggihnya minta ampun dalam konteks isu-isu kebencanaan ini mereka tahu dan nggak boleh diintervensi secara politik kan itu problemnya kan. Nah, kita secerdas apapun kalau diintervensi politik ya sama aja. Kan ada ego sektoral sehingga peta perizinan tidak pernah di underlaying dengan peta rawan bencana. Tapi ternyata teman-teman Jatam melakukan itu. Jatam mengunderlaying pulau apa saja dengan peta perizinan dan peta rawan bencana, dan apakah ada pulau yang berpotensi seperti Sumatera? Banyak, macam Sangihe itu. Sangihe Talaut? Iya, Pulau Sangihe itu kan setengahnya dikasih ke tambang emas, gimana coba? Yang dari Kanada itu. Jadi itu kalau hujan deras itu bencana bisa langsung hancur lah itu bro, pulau itu. Kecil sekali itu pulau. Pulau kecil memang kan. Iya, bisa langsung habis itu dan pulau. Dan menariknya gugatan warga menang saya di Mahkamah Agung terbukti tidak mampu menghentikan operasi tambang di lapangan. Bahkan saya buka di sini. Ada class action yang masuk di situ. Kan kita gugat bro dengan warga menang di Mahkamah Agung. Menang sampai Mahkamah Agung. Apakah itu bisa dieksekusi? Tunggu bang, putusan nomor berapa perkaranya? Aku lupa putusannya ya. Siapa tapi versi yang siapa? jelas, warga sama PT Tambang Mas Sangihe. PT Tambang Mas Sangihe ya. Oke, kita catat nanti kita publish. Jadi warga menang gugatan. Sama dengan di Pulau Wawoni. Ini sampai PK ya? Sampai PK. Sampai PK tapi inkrah dan warga menang. Sudah final, sudah inkrah. Oke. Pulau Wawoni juga sama, pulau kecil, nikel juga. Pertanyaannya berhenti tidak? Mana ada dia berhenti. Bahkan saya mau buka di sini. Ketika kasus Sangihe itu heboh waktu itu, kan kita lapor waktu itu Prof
Mahfud MD masih menjabat menteri. Menko Polhukam. Nah, kemudian beliau mengutus anak buahnya ke Pulau Sangihe, begitu ya. Alat-alat berat perusahaan, bro, termasuk ada yang ilegal, itu disembunyikan di semak-semak. Ketika timnya Pak Mahfud itu turun, kelihatan tapi kan kita bisa lihat lah. Iya. Nah setelah itu, setelah pulang mereka beroperasi lagi mereka di lapangan, bro. Oh, hanya berhenti ketika Bayangkan di level orang seperti Prof Mahfud saja ditipu. Di prank seperti itu. Sama dengan ketika Prabowo ke Aceh, listrik menyala, pas presidennya mau datang, atau tenda BNPB dipasang, pas presidennya mau datang kan, itu sama. Kurang gila apa coba? Wahai clipper, kliplah ini dan bikin sampai ke Prof Mahfud bahwa Anda pernah di prank di Sangihe. Prof Mahfud pernah ngomong ini di, aku nggak tahu ya, satu podcast. Karena waktu itu memang kita audiensi langsung dengan Prof Mahfud sebagai menteri. Sayangnya nggak hadir, tapi teman-teman di kantor hadir, kemudian Ibu Jul dari Pulau Sangihe juga hadir, dan kita melaporkan. Dan Prof Mahfud waktu itu justru banyak membantu untuk menertibkan ini. Tapi bro, pulang dari sana timnya di lapangan operasi lagi. Ada dugaan oknum aparat ini yang bermain juga di lapangan. Dengan melakukan pembiaran kan? Bukan hanya pembiaran, melindungi. Kalau pembiaran kayak masa bodoh gitu kan, lu mau operasi situ operasi aja. Tapi kalau melindungi ada kepentingan. Itu level setoran aja. Makanya saya bilang korupsi itu bro tidak selalu tidak melulu soal ekonomistik. Tidak melulu soal kehilangan pendapatan. Kalau menurut kita dalam konteks tambang, korupsi terbesar itu bro, bukan di transaksi misalnya terjadi suap menyuap penerbitan izin. Bukan. Terbesar itu korupsi konteks penegakan hukumnya. Korupsi konteks penegakan hukum. Jadi saya akan proses hukum kalau kau nggak setor. Supaya kau tidak diproses hukum, setoran wajib tiap bulan. Jadi kayak ATM berjalan begitu bro. Berarti memang berarti kalau dalam konteks seperti itu yang sanggup bayar yang hidup. Ya mereka kan perusahaan-perusahaan itu bro, atau mereka yang menambang itu kan pernah bilang begini, ngapain kami harus legal? Kalau ilegal bisa. Kan begitu dia ilegal. Ada statement begitu? Ada bro. Wah, di Kaltim itu tambang ilegal gila-gilaan. Kan mereka bilang begini, kalau kami ilegal, kami nggak perlu setor wajib ke negara. Pajak. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Kami tinggal cukup bayar aparat saja yang berjaga supaya aman kami ini. Karena aparat bisa dibayar, maka statement itu hadir. Ya bisa jadi begitu kan. Makanya memang menertibkan kasus-kasus di lapangan tidak cukup sampai di situ. Harus mulai dari hulunya. Betul. Aparat penegak hukumnya. Kan kalau kita sapu meja ini nggak mungkin sapu pakai sapu yang kotor toh. Betul. Kan tuh rumitnya. Kalau sapu yang kotor bukan menyapu namanya. Bikin tambah kotor. Bikin tambah kotor. Jadi kita ini mutar-mutar aja bro sebetulnya. Wah. Jadi memang ya. Jadi memang rusak ini dari segi regulasi saja rusak. Apalagi masalah penegakan hukumnya juga rusak, aparatnya juga rusak, ya sama aja kan. Selama mental moral kita masih rente dan bisa dibayar, iya. Nggak bakalan bisa. Karena urusan tambang itu bro, ladang basah bro, duitnya ngeri bro. Nah, gila-gilaan kan. Terakhir, ini mungkin nggak pernah ditanyakan sama orang-orang ya. Semua orang mengenal jaringan advokasi tambang sebagai organisasi NGO yang fokus menyuarakan tentang bagaimana konflik-konflik yang terjadi di wilayah agraria. Tapi saya mau tanya, visi besar Jatam sebenarnya apa terhadap Indonesia? Sebetulnya kan jadi gini, Jatam itu kalau mau dibilang NGO juga mungkin terlalu tinggi begitu ya. Karena Jatam ini dia diisi mayoritas memang mereka-mereka yang datang dari wilayah korban tadi. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, di wilayah timur dan segala macamnya, ada yang Jawa dan segala macamnya. Sebagian besar memang mereka-mereka yang pernah menjadi korban. Jadi wilayah atau ruang hidupnya pernah dihajar habis-habisan oleh saya misalnya dari Flores dulu. Kami kan banyak dihajar oleh pertambangan mangan kan.
Lalu kemudian kita melawan gereja gereja Katoliknya sampai kemudian berhenti kan. Nah, meskipun sekarang juga melawan tambang dalam bentuk yang lain, tambang pariwisata sama geotermal. Kan Labuan Bajo dikuasai Jakarta kan, oleh orang-orang Jakarta ini kan. Iya betul. Nah, ini kalau orang Labuan Bajo nonton pasti mereka kan banyak makelar juga di situ, itu makelar tanah apa segala macam. Nah, jadi kita ini memang di organisasi ini memang lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang sudah pernah menjadi korban, lalu kemudian bergabung dan ingin melakukan sesuatu. Nah, melakukan sesuatu ini dalam perspektif kita, tambang itu last resources, sumber daya terakhir. Sumber daya terakhir. Karena nggak mungkin bro, kita maksa tambang di pulau kecil seperti Sangihe. Iya betul. Padahal basis utama produksi masyarakatnya ada di Pangandaran dan laut ikan. Lalu tiba-tiba pemerintah datang, kasih tambang, setengah pulau pula. Kan ini bunuh diri namanya. Betul. Sama halnya dengan di pulau kecil Wawoni. Wawoni itu bro, pulau kecil di Sulawesi Tenggara, kaya sekali. Jadi di daratnya itu subuhnya minta ampun, jamu mente, pala, kelapa, dan segala macamnya. Kalau mereka butuh lauk, tinggal melaut aja bro. Sekarang dihajar habis-habisan sama tambang. Nikel. Itu afiliasinya dengan Harita Group, raksasa juga. Jadi di banyak tempat warga yang sudah kaya, gitu ya, sudah sejahtera, kemudian justru dimiskinkan karena pemerintah datang membawa investasi tadi yang merusak tadi. Sumber makannya beralih fungsi. Beralih fungsi. Makanya kita bilang negara ini sekalinya dia hadir justru membawa petaka. Makanya kita selalu bilang kita masih bisa nanam, jangan digali dulu. Nggak usah datang deh, nggak usah hadir. Maksudnya karena sekalinya hadir bikin hancur bro. Maksudnya kita masih bisa nanam nih, masih subur tanah kita. Kenapa harus digali? Misalnya yang mana tadi? Ambil contoh konkret, Maluku Utara kan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional. Katanya 6%. Tertinggi nasional bro. Tertinggi nasional. 3 digit kalau nggak salah. Halmahera Tengah, tempat di mana kawasan industri raksasa itu beroperasi bro. Kalau mau kami riset tahun lalu, tahu nggak apa yang terjadi? Mereka yang sebelumnya survive dengan wilayah tangkapnya, ikannya dan segala macamnya, udah kolaps. Bahkan ikan-ikan di situ didatangkan dari tempat lain untuk dijual ke situ. Tunggu, Halmahera Utara, Halmahera Tengah import ikan dari wilayah lain di Halmahera itu. Maluku import ikan itu nggak masuk akal. Karena apa? Wilayah tangkap nelayannya sudah diokupasi untuk kawasan industri. Airnya juga sudah tercemar, otomatis ikannya lari. Wah, indikator ini kalau ada ikan yang sudah masih menetap di situ, besar kemungkinan sudah tercemar. Dan risetnya banyak, termasuk yang dilakukan oleh Nexus 3 kemarin, termasuk yang kami lakukan Zatam Riset langsung, uji lab, narasi lakukan, kemudian mana lagi, Kompas lakukan. Jadi airnya memang sudah tercemar, ikannya juga sudah tercemar, banyak logam di dalamnya bro. Oh, berarti pembuangan tambang sama dengan Pulau Obi kan. Pertanyaannya, apakah ikan-ikan yang dihasilkan nelayan di situ hanya dikonsumsi oleh mereka saja? Enggak. Kan tidak. Ada yang dibawa ke Jawa, bro. Iya, dijual. Jadi dampaknya tidak hanya dialami oleh Halmahera, tapi oleh kita di Pulau Jawa sebagai konsumen akhir dari ikan-ikan yang ditangkap di Halmahera. Aduh. Jadi kita bicara kepentingan bersama, bukan masalahnya parsial lagi. Jadi memang rada-rada rada rumit. Nah itulah yang kemudian coba kita perjuangkan begitu. Dan saya kira memang salah satu masalah terbesar kita ke depannya urusannya adalah soal pangan. Karena gini, apa gunanya kita punya duit banyak kalau misalnya misalnya ini kita satu keluarga ini kita gaji bulanan dari tambang dan segala macamnya. Tapi kalau seluruh menu makanmu di meja makan sini, yang jauh sebelum tambang masuk itu dari pekarangan sendiri kita. Tapi tiba-tiba sekarang itu berubah karena lu terpaksa harus mengeluarkan duit cash. Kan agak aneh kalau petani misalnya harus kasih keluar duit untuk beli beras, padahal dia punya lahan untuk diolah jadi sawah. Jadi makanya kita bilang ekstraktivisme itu dia jahatnya bahkan mengubah lidah kita. Mengubah lidah kita itu maksudnya orang di Pulau GB dulu, ini juga kami riset 2017, tidak pernah mengenal yang namanya beras bro.
Begitu Antam masuk, ada mobilisasi tenaga kerja dan segala macamnya, nggak ada sawah dulu di situ. Tiba-tiba kemudian orang berubah. Jadi sawah. Bergantung ke Sawah. beras. Berasnya datang dari luar pula. Begitu Antamnya keluar, kolaps. Bergantung soalnya. Ya makanya saya bilang, ya produksi dan konsumsi kita juga diubah. Karena cara kerja dari ekstraktivisme tadi. Dan ekstraktivisme tidak hanya bicara soal tambang atau migas atau sawit dan segala macamnya. Ekstraktivisme itu bicara soal rezim politik dan rezim pengetahuan yang ilmunya dimanfaatkan untuk melegitimasi keberadaan industri ini. Kan banyak maklar-maklar itu, peneliti-peneliti, dosen-dosen. Kalau ada yang nonton pasti ada yang tersinggung. Berarti menurut Jatam bahwa kita bisa ekstraktivisme dengan syarat itu adalah last resource kita. Itu opsi terakhir. Opsi terakhir gitu. Bahwa tapi dalam konteks Indonesia seperti yang saya bilang, tidak ada satu bukti pun komunitas itu sejahtera dari tambang. Makanya kita selalu bilang, biarkan itu ada di bawah tanah. Karena kita punya kekayaan banyak di atas tanah. Kita punya kelapa, kita punya jamu mente, kita punya segalanya, begitu ya. Yang berefek langsung kepada masyarakat. Iya, dan itu terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Karena mereka itu kerjanya memang jadi petani, dan harusnya jadi nelayan. Political will pemerintah ini menjaga terpenuhinya kebutuhan langsung masyarakat. Mestinya. Nah, kalau misalnya ada kementerian yang harusnya dia bela petani, tapi kemudian dia juga datang dari pebisnis tambang, kan sama aja, bro. Dan itu kementerian pertanian. Ini netizen langsung cari siapa gitu. Siapa bisnisnya, orang pasti cari, nanti biarin aja mereka cari tahu. Silakan dicari. Bang Melki, terima kasih. Siap. Netizen silahkan mencari pebisnis tersebut yang ada di kementerian. Sampai ketemu di episode selanjutnya Cerita Masyarakat.